itu artinya wajib diisi, ya. Itu artinya wajib diisi ya Bapak Ibu. Karena bisa Bapak Ibu dibaca di nomor 2-nya, isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian. Silahkan dilengkapi data Anda. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi YLY. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat. Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga info-info yang saya bagikan melalui channel ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Dan bagi Bapak Ibu guru yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan info-info terbaru terkait dengan info-info seputar pendidikan, ya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang lolos P3K tahun 2024 ya. Semoga ini menjadi berkah untuk Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi kado bahagia untuk Bapak Ibu semua ya, yang mungkin ada yang bertahun-tahun belum lolos P3K dan di tahun ini lolos ya. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan Bapak Ibu guru ya. Artinya perjuangan Bapak Ibu guru semua tidak sia-sia. Bapak Ibu guru setelah mungkin lolos ya di tahap seleksi ujian P3K, Bapak Ibu guru jangan tenang dulu ya. Masih ada beberapa tahap lagi yang harus Bapak Ibu lakukan ya, yaitu pengisian daftar riwayat hidup ya. Terus nantinya pelantikan dan penyerahan SK dan pelantikan aparatur sipil negara ya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan memberikan tutorial step by step tata cara pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K tahun 2024. Disimak baik-baik Bapak Ibu guru semua ya, jangan di skip biar Bapak Ibu guru dalam pengisian tidak salah mengisi ya. Jadi di dalam pengisian daftar riwayat hidup Bapak Ibu guru, sebenarnya ada 6 langkah yang harus kita selesaikan ya. Yang pertama itu kita mengisi data perorangan ya, yang ini data perorangan. Kemudian yang kedua adalah data pendidikan ya. Kemudian yang ketiga adalah data pekerjaan kita. Kemudian yang keempat ini data keluarga. Kemudian yang kelima ada data organisasi. Dan yang terakhir ada upload dokumen ya. Nah, ini 6 langkah atau 6 data yang harus kita isikan Bapak Ibu guru di dalam daftar riwayat hidup kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita login ke akun SSC ASN kita dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan password kita masing-masing ya. Kemudian jikalau Bapak Ibu sudah login di akun Bapak Ibu masing-masing, maka ada tampilan seperti ini ya, di mana kita dinyatakan lulus seleksi P3K ya. Dan tahap selanjutnya yaitu kita untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya, maka kita akan mengisi yang namanya daftar riwayat hidup. Nah, jikalau sudah seperti ini tampilannya ya, Bapak Ibu tinggal menekan tombol merah yang ada di sini ya. Dan bagi Bapak Ibu guru, sebelum menekan tombol, pastikan yang ada di kolom berwarna putih ini statusnya iya ya.
Kalau tidak, kalau Bapak Ibu pilih tidak, maka itu artinya Bapak Ibu mengundurkan diri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu pengen mengunduh file daerahnya, ya, bisa Bapak Ibu unduh di warna biru, di kolom yang berwarna biru. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah mengklik tombol yang warna merah ini, pengisian DRH, ya, maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, di mana kita mengisi data yang pertama, yaitu data perorangan. Nah, biasanya kalau data yang berwarna abu-abu ini, biasa dia langsung otomatis terisi oleh sistem. Ya, seperti NIK, nama sesuai ijazah, ya, kemudian nama KTP, tinggal kita memastikan di sini saja. Kan ini ada dua nih, nama sesuai ijazah auto dari sistem, ya, otomatis dari sistem. Kemudian nama ini juga otomatis dari sistem, ya. Nah, kemudian kita di bagian sini, ya, mengetikkan nama kita. Kemudian jika sudah, nama menyesuaikan dengan nama sesuai ijazah dan nama yang ada di KTP. Kalau sudah, kita isi gelar belakang, ya, kemudian tempat lahir ijazah. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu jangan heran ketika dia misalkan Bapak Ibu lahirnya di salah satu desa di Kota Palembang, tetapi yang muncul di sini adalah Palembang dalam kurung kota. Bapak Ibu tidak usah heran, ya, karena yang diminta di sini adalah nama tempat lahir kita, nama kabupaten atau kota tempat lahir kita. Ya, jadi bukan desa, bukan kecamatan, tetapi kabupaten atau kotanya. Maka ketika statusnya seperti ini, Bapak Ibu tidak usah heran, ya. Ini tidak jadi masalah Bapak Ibu. Sebenarnya kita juga udah lalui pada saat kita mendaftar seleksi administrasi P3K. Jadi ini tidak masalah, ya. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah ini pastikan sama, ya. Ini untuk agama kita pilih, jenis kelamin, kemudian status pernikahan, sama kayak nomor HP dan nomor ponsel. Nah, ini kalau Bapak Ibu bingung, ya, ini disamakan saja Bapak Ibu, ya. Disamakan saja antara nomor telepon dan nomor ponselnya yang ada di sini, ya. Nah, kemudian nanti kita disuruh untuk mengisi provinsi, kabupaten, kota, ya, hingga nanti ke tinggi badan, kemudian berat badan kita, warna rambut dan bentuk rambut, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya. Bapak Ibu perlu perhatikan, jikalau ada tanda merah seperti ini, ya, itu artinya wajib diisi, ya. Itu artinya wajib diisi, ya Bapak Ibu. Karena bisa Bapak Ibu dibaca di nomor 2-nya, istilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan dilengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang merah. Jadi kalau seperti ini, ya, maka ini wajib diisi. Nah, kecuali yang ini ciri khas dan cacat tubuh, jikalau memang tidak ada, tidak usah diisi, tetapi diganti dengan strip, ya, diganti dengan strip Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk hobi di sini, ya, kita bisa memilih satu, ya, karena ini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Kita bisa memilih lebih dari satu, ya. Nah, pada bagian keterangan hobi, saya contohkan di sini, hobi saya olahraga, ya. Nah, kita spesifikan keterangannya, yaitu di bagian senam. Kalau misalkan Bapak Ibu memilihnya IT, ya, di bidang IT, maka Bapak Ibu bisa memilih atau taruh keterangannya dengan menulis, contohnya
menulis artikel tentang IT, ya, menulis artikel tentang IT. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terisi, ya, maka kita klik tombol selanjutnya. Nah, setelah kita menekan tombol selanjutnya, maka kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu mengisi data pendidikan kita. Nah, untuk data pendidikan, ya, di sini kita isikan dari SD sampai S1, ya. Berarti SD, kemudian SMP, kemudian SMA sampai dengan S1. Kalau Bapak Ibu punya S2, silahkan Bapak Ibu isikan dengan ijazah S2 Bapak Ibu semua. Nah, ini contohnya dia Bapak Ibu untuk pendidikannya. Nah, yang pertama di sini kita mengisi kolom pendidikan tingkatan SD sampai SMA, di mana di tingkat pendidikan ini kita bisa isikan, ya. Sini contohkan SLTP, ya, atau tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian pada jurusan kita isikan juga SLTP. Nah, untuk nama sekolah, ya, kita isikan dengan nama sekolah yang sesuai dengan ijazah kita. Contoh SMP Negeri 2 Palembang, ya. Silahkan diisikan SMP Negeri 2 Palembang. Nah, untuk akreditas, ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu akreditasnya, bisa diganti dengan tanda strip, ya. Nah, kemudian untuk tempatnya, ini yang diminta adalah kabupaten atau kotanya, ya. Di sini diisi dengan nama kota atau negara, ya. Kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat penanda tangan. Nah, ini untuk pengisian data pendidikan untuk S1, di mana kita memilih S1, kemudian jurusan kita masing-masing, kemudian nama kampus kita, gelar depan kalau tidak ada diganti dengan tanda strip, gelar belakang, akreditasnya, kemudian tempatnya, ya, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penanda tangan, dan lain-lain, ya. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengisi data pendidikan kita akan mengisi riwayat kursus atau pelatihan kita, ya. Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu, di mana kita mengisi nama kursus atau pelatihan, kemudian pilih instansi yang menyelenggarakan, ya. Kemudian pilih jenis kursus. Nah, jenis kursusnya itu bisa dilihat di sini contohnya Bapak Ibu, contohnya aplikasi kepegawaian, diklat fungsional analisis pegawaian, dan lain-lain, ya. Kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, dan lain-lain, ya. Sama kayak kita mengikuti webinar-webinar, ya. Jika ada pelatihan-pelatihan dari ruang guru atau dari manapun yang bersifatnya taruhlah skalanya pelatihan skala nasional, ya, atau nama kursusnya skala nasional, silahkan Bapak Ibu isikan di sini, ya. Contoh nama kursusnya itu pendampingan UMKM Go Digital misalkan. Penyelenggaranya institusi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, jenis kursus silahkan diisi. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini sebenarnya Bapak Ibu juga udah isikan pada saat pendaftaran kemarin, ya. Selanjutnya kita mengisi data pekerjaan kita. Data pekerjaan, kalau misalkan di Bapak Ibu yang ada di sekolah, kemudian Bapak Ibu guru itu masuk sekolah atau TMT-nya 2004, maka Bapak Ibu silahkan melakukan pengisian data riwayat, ya, sesuai dengan TMT Bapak Ibu yang ada di data pokok pendidikan, ya. Silahkan diisi Bapak Ibu semua. Nah, ya, seperti ini Bapak Ibu semua. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tidak bingung, karena kemarin pada saat pengisian data melakukan pendaftaran SSC ASN, Bapak Ibu sudah lakukan semua, ya, di mana pada saat kita mengisi
Di instansi awal itu kita pilih instansi pemerintah, kemudian ini kita isi nama sekolah kita. Ini saya contohkan untuk Bapak Ibu guru ya. Nama sekolah kita, kemudian jabatan kita, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokoknya, nomor SK, kemudian tanggal surat keterangan bekerja atau tanggal kaki di surat tersebut, dan pejabat penanda tangan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengisi data riwayat pekerjaan, kita akan mengisi riwayat penghargaan dan riwayat prestasi. Saya rasa ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu yang mungkin mengisi ini ya. Jadi mungkin tidak terlalu urgent lah untuk Bapak Ibu semua. Tapi untuk pengisiannya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya contohkan untuk jenis penghargaan kita bisa pilih yang nasional, kemudian pilih nama penghargaannya apa, misalkan guru dedikatif ya tahun 2024. Kemudian pasti ketika mendapatkan penghargaan ya kita akan diberikan SK begitu ya, atau surat begitu. Kemudian kita isikan nama penghargaannya apa, nomor suratnya apa, kemudian tanggal suratnya, tahun perolehan, dan nama negara atau instansi yang memberikan ya. Nah, saya contohkan nama penghargaannya itu dedikatif tahun 2024, instansi yang menyediakan itu Kemdikbud. Nah, baru ketika sudah mengisi, Bapak Ibu silahkan klik tombol simpan ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita sudah mengisi di riwayat pekerjaan sudah ya, kemudian penghargaan sudah. Nah, sekarang kita mengisi riwayat prestasi ya. Nah, di riwayat prestasi ini kita bisa mengisikan, saya contohkan seperti ini ya. Nama, kalau Bapak Ibu pernah punya prestasi di SMA, di SD atau SMP ya, dengan skala daerah atau nasional, silahkan Bapak Ibu isikan ya. Saya contohkan di sini misalkan nama prestasinya juara 1 catur PON Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian pilih tingkatannya itu nasional ya. Kemudian tahunnya itu saya contohkan di 2021. Kalau sudah mengisi silahkan klik tombol simpan ya. Nah, step keempat kita akan mengisi data keluarga kita Bapak Ibu guru. Nah, ini yang paling penting di dua data ini ya, data istri dan data anak. Kenapa? Karena bagi kita yang sudah bersuami, maka bersuami atau beristri, maka kita akan mendapatkan tunjangan istri dan anak. Jadi data ini wajib sekali dan harus benar untuk pengisiannya. Saya contohkan misalkan nama niknya, kemudian jikalau ini kita suami atau istri kita pegawai negeri sipil atau P3K, silahkan diisi NIP-nya, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaannya, institusinya, status perkawinan, kemudian akte nikah atau akte cerainya, kemudian statusnya, tanggal menikahnya, kemudian statusnya ya. Begitupun dengan anak. Nah, ini saya contohkan untuk data tambah keluarga untuk suami ya Bapak Ibu guru, di mana kita mengisikan NIK, nomor KK, NIP ya. Maka kalau otomatis pegawai Bapak Ibu guru, suami atau istrinya pegawai, maka silahkan klik tombol cari NIP. Kalau bukan ya silahkan Bapak Ibu kosongkan bila bukan PNS ya. Ini ada keterangan ya. Kemudian kita untuk anak ya, ini kita isikan NIK, nomor KK, NIP-nya. Kalau anak kita PNS ya silahkan isi, kalau bukan berarti kita kosongkan saja ya. Kemudian nama, nih nama anak ya Bapak Ibu guru, kemudian tempat lahir dan lain-lain. Kita lanjut Bapak Ibu. Selain data suami atau istri dan data anak, kita perlu juga untuk mengisikan data-data orang tua kita, saudara kandung, dan data-data mertua kita ya. Nah, model pengisiannya sama saja Bapak Ibu semua ya.
masing-masing sudah ada kolomnya dan tata cara pengisiannya hampir sama semua dengan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau tidak tahu mungkin nick dari orang tua, saudara kandung maupun mertua, silahkan ditanyakan kepada yang bersangkutan ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terpenting ketika kita sudah mengisi dan bila ada kesalahan dalam pengisian ya, kita bisa tekan tombol ubah ya. Tombol ubah untuk aksinya ya. Silakan tombol ubah dan silakan merubah apa yang salah di dalam pengisian. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah kita mengisikan semua data istri maupun suami, kemudian data anak, data orang tua kita, data saudara kandung, dan yang terakhir data mertua ya, ketika sudah terisi semua, maka kita klik tombol selanjutnya ya. Nah, yang kelima, kita akan mengisi data keterangan organisasi. Di mana di sini kalau misalkan kita bisa lihat di sini ya, nama organisasinya, organisasi apapun Bapak Ibu guru ya, organisasi apapun. Kalau misalkan punya riwayat organisasi di kampus dari ketua atau sekretaris BEM, silahkan Bapak Ibu isikan ya. Di sini dicontohkan komunitas ngoding ya, kemudian jabatan organisasinya pembina, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tempatnya ya. Nah, baru klik simpan. Nah, setelah kita mengisi riwayat organisasi, di bawah riwayat organisasi ada keterangan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf tadi lupa saya sampaikan, ada beberapa sebelum kita mengisi daftar riwayat hidup, ada beberapa surat yang harus kita buat terlebih dahulu ya, yaitu surat catatan kepolisian, kemudian ada surat keterangan sehat ya, atau biasa disebut dengan surat keterangan dokter ya. Kemudian ini ada surat bebas zat narkoba ya, biasa ini dibuat di BNN, RSJ maupun RSUD terdekat ya. Nah, biasanya masing-masing instansi ya itu ada keterangan masing-masing pada surat tersebut, dan biasanya peserta itu atau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu P3K yang lolos itu biasa menunggu arahan dari dinas setempat untuk menaruh keterangan pada surat tersebut ya. Biasanya itu untuk pemberkasan P3K ya. Nah, jikalau sudah kita membuatnya, ketiga surat itu SKCK, kemudian SKD dan surat nafsa, ketika kita sudah membuat, maka di bawah riwayat organisasi, di bawahnya kita isikan nomor surat, kemudian tanggal pembuatan surat dan nama penjabat yang menandatangani ya. Ini masing-masing ada keterangannya ya. Jadi di sini cuma diisikan nomornya, tanggal suratnya, dan siapa yang bertanda tangan di surat tersebut ya. Tidak perlu melampirkan file scan-nya di sini ya. Nanti di tahap akhir baru kita mengupload dokumennya. Jadi di bagian ini kita hanya mengisikan nomor, kemudian tanggal, kemudian nama pejabat ya, dan seperti itu 3 nomor, tanggal surat, dan nama pejabat yang menandatangani ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca ya, ada keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini kalau tidak ada keterangan lain, silahkan Bapak Ibu kosongkan ya. Silahkan Bapak Ibu kosongkan, tidak perlu diisi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nah, satu lagi, maaf saya lupa Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa lihat di posisi yang ini, nama dokter tanpa gelar depan ya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh, Dokter Susanto, diketik Susanto. Jadi ketika Bapak Ibu guru ya
pengisian daftar riwayat hidup ini, dan pada saat di nomor surat ini silahkan di nama dokter ini silahkan Bapak Ibu isikan hanya cukup nama dokternya saja, tidak usah gelar depan. Jadi DR-nya tidak usah dipakai, ya. DR-nya dihilangkan Bapak Ibu, tidak usah diisi. Jadi dokternya ini dihilangkan di sini. Jadi cukup misalkan kalau namanya Suprapto, Dokter Suprapto, maka cukup Suprapto, DR-nya dihilangkan, ya. Tidak pakai gelar belakang apapun, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tahap terakhir Bapak Ibu, ya. Ini kita disuruh untuk mengupload dokumen, ya, di bagian akhir sini, ya. Namun sebelum kita mengupload dokumen lebih lanjut, ya, Bapak Ibu bisa untuk mencetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Jadi DRH perorangan ini adalah data-data kita pribadi, ya. Kemudian DRH riwayat ini adalah data-data keluarga kita, riwayat pekerjaan kita, riwayat organisasi dan lain-lain, ya. Bapak Ibu silahkan cek terlebih dahulu, ya, data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu isikan di DRH ini, jangan sampai ada kesalahan. Ya, setelah kita menekan tombol daftar riwayat, ya, atau kita mencetak dokumennya, maka tampilnya akan seperti ini Bapak Ibu guru, ya, di mana data-data yang sudah kita isikan tadi akan muncul semua di sini. Nah, satu catatan untuk Bapak Ibu semua, ya. Jikalau ada tanda seperti ini nantinya, ya, maka itu ditulis tangan menggunakan pena, ya, dimana disebutkan di sini bahwa ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Jadi ini DRH yang tadi Bapak Ibu download dengan menekan tombol cetak DRH, Bapak Ibu silahkan di print, ya, kemudian ditulis, ya, nama sesuai dengan yang di atas ini di bagian kolom yang ini, kemudian kabupaten kota, ya, kemudian tanggal lahir, ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Nah, untuk data-data keluarga kita, ya, ini ada data-data pendidikan yang di DRH, kemudian data penghargaan, organisasi, ya, data orang tua kita, kemudian data pekerjaan, data riwayat istri dan suami, ya. Ini di print Bapak Ibu semua, di print dan dijadikan satu file bersamaan dengan yang ini, ya. Setelah dan ini juga Bapak Ibu guru, ya, file yang ini dijadikan satu file, digabungkan, kemudian ditandatangani, ya, materai. Kemudian jikalau sudah, silahkan Bapak Ibu upload pada bagian yang ini, ya, file scan daftar riwayat hidup yang satu file itu. Jadi tadi ini daftar riwayat hidup perorangan untuk pribadi kita, ini data-data keluarga kita dan data-data suratnya yang tadi itu kita gabungkan menjadi satu file, ya, menggunakan jadi satu file PDF, baru kita upload pada bagian ini, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian jikalau sudah, kita upload dokumen yang diminta sesuai di keterangan akun SSC ASN Bapak Ibu semua, ya. Kemudian jikalau sudah, mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa. Yang paling terpenting Bapak Ibu mohon dibaca dengan baik-baik, dibaca dengan cermat, karena ini nanti ada keterangan di bawah, ya, ukuran maksimalnya dan tipe filenya. Jangan sampai Bapak Ibu salah karena masing-masing file di sini ada yang berbeda, ya. Seperti misalkan ini
Kalau surat pernyataan 5 poin ini dimintanya file PDF dengan ukuran 1000 KB atau 1 MB ya. Nah, tapi di sini pas fotonya tipenya itu JPG, maksimalnya 500 KB ya. Jadi Bapak Ibu mohon dibaca baik-baik sebelum mengupload dokumennya ya. Nah, ketika sudah selesai mengupload dokumen, barulah kita mengklik yang namanya akhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya, dengan menekan tombol merah ini ya. Oke, itu saja mungkin tutorial saya di video kali ini Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Saya tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.